Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Ika Damayanti dari kelas 4J, nomor absen 17, dengan NIM 19 11 03 12 89. Di sini saya akan membuat contoh video simulasi pembelajaran. FPB merupakan kepanjangan dari faktor persekutuan terbesar, atau yang biasa disebut dengan faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Nah, FPB ini memiliki bilangan terbesar dari persekutuannya. Nah, selanjutnya ada KPK atau kepanjangan dari kelipatan persekutuan terkecil. Ada bilangan prima, yaitu bilangan yang habis dibagi oleh satu atau bilangan itu sendiri. Ada bilangan komposit, yaitu merupakan lawan dari bilangan prima yang nilainya lebih dari bilangan prima atau satu angka di atas bilangan prima. Berikut ini saya akan memberikan contoh-contoh dari masing-masing yang tertera di papan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh soal mengenai FPB dan cara penyelesaiannya dengan menggunakan pohon faktor atau faktorisasi prima. Nah, yang pertama di sini kita akan mencari faktorisasi prima dari bilangan 36. Nah, di sini kita akan menulisnya seperti pohon bercabang dua, kanan dan kiri. Nah, di ruas kiri ini kita akan tulis bilangan pembaginya, yaitu 2. Sedangkan di ruas kanan ini merupakan hasilnya dari 36 dibagi 2, yaitu 18. Kemudian 18 ini masih bisa kita bagi lagi, yaitu dibagi menjadi 2. Kemudian hasilnya di ruas kanan yaitu 9. Kemudian 9 ini juga masih bisa dibagi lagi. 9 tidak bisa dibagikan dengan 2, maka setelah 2 kita harus membagikan secara berurut, yaitu dengan angka 3. Jadi ini 9 kita bagikan dengan 3 dan mendapatkan hasil 3. Maka faktorisasi prima dari 36 adalah 2, 2, 3, dan 3. Cukup sampai 3 saja terakhir karena 3 merupakan bilangan prima dan dapat kita tulis dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, cara mencari faktorisasi prima dari 60 juga sama seperti cara mencari di 36, yaitu dengan membuat pohon cabangnya. Kemudian pembaginya kita taruh di ruas kiri, yaitu 60 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena kita bagikan dulu dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. Membaginya pun harus secara berurut, seperti 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Setelah itu 60 dibagi 2, yaitu 30. Hasilnya di ruas kanan. Kemudian 30 ini dapat kita bagi lagi menjadi 2. 30 dibagi 2, yaitu hasilnya 15. Setelah itu 15 ini juga masih bisa dibagi lagi, tapi tidak dengan 2 karena hasilnya koma kalau dibagi 2. Jadi kita bagi dengan angka 3, yaitu 3. Hasilnya 5. Nah, 3 kali 5 adalah 15. Nah, di sini kita sudah mendapatkan faktorisasi primanya, yaitu 2, 2, 3, dan 5. Jadi, ya, dari 60 ini mendapatkan 2 pangkat 2 dikali 3
dikali 5. Nah, setelah kita mendapatkan faktorisasi prima dari angka 36 dan 60, kita kemudian melihat dari hasilnya. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 dan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Di sini terdapat faktor yang sama, yaitu angka 2 pangkat 2 dan juga angka 3. 3 pangkat 2 dan 3. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 3. Di sini kita akan menemukan atau mencari faktor dengan pangkat yang terkecil. Di sini 2-nya cuma ada 1 dengan pangkat terkecil, yaitu pangkat 2. Jadi kita gunakan ini. Kita tulis 2 pangkat 2. Kemudian dikali. Nah, di sini 3-nya ada 2 dengan pangkat 2 1 dan pangkat 1 1. Di sini kita bisa menggunakan yang 3 pangkat 1 atau 3 yang di belakang karena pangkatnya terkecil. Kita tulis di sini juga. Jadi kita mendapatkan 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian kita pecah lagi atau kita jabarkan pangkatnya, yaitu 2 dikali 2 dikali 3. 2 dikali 2 4, kemudian kita kalikan 3. Maka 4 kali 3 hasilnya adalah 12. Jadi FPB dari 36 dan 60 adalah 12. Nah, di sini saya akan melanjutkan yaitu dengan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Di sini saya menggunakan cara yang sama seperti cara sebelumnya, yaitu menggunakan pohon faktor atau faktorisasi prima. Nah, di sini saya sudah membuat soal, yaitu tentukan KPK dari 40 dan 80. Yang pertama kita cari adalah KPK dari 40. Caranya sama seperti mencari FPB menggunakan pohon faktor, yaitu 40 kita bagi 2, hasilnya di ruas kanan yaitu 20, kemudian 20 kita bagi 2, hasilnya adalah 10, kemudian 10 kita bagi 2, hasilnya 5. Maka faktorisasi prima dari 40 adalah 2, 2, 2, 5. Dapat kita tulis yaitu 2 pangkat 3 dikali 5. Selanjutnya ke 80. 80 kita bagi dengan 2, dapatkan hasil 40. Kemudian kita bagi 2, dapatkan hasil 20. Kita bagi 2 lagi, dapatkan hasil 10. Dan kita bagi 2 lagi, mendapatkan hasil 5. Maka faktorisasi dari 80 adalah 2, 2, 2, 2, dan 5. Jadi faktorisasi dari 80 yaitu 2 pangkat 4 dikali 5. Setelah kita mendapatkan hasil dari faktorisasi prima dari 40 dan 80, maka dapat kita tulis dengan seperti ini. 40 faktorisasi primanya yaitu 2 pangkat 3 dikali 5. Dan faktorisasi prima dari 80 yaitu 2 pangkat 4 dikali 5. Sekarang kita akan mencari KPK. Caranya yaitu kita melihat dari faktorisasi primanya, kemudian kita mencari faktor yang sama seperti mencari FPB, tetapi kita lihat sekarang dari pangkatnya. Pangkat yang terbesar itulah yang kita gunakan.
Di sini terdapat 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 4. 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 4. Nah, yang kita gunakan di sini adalah yang 2 pangkat 4 karena pangkatnya terbesar. Kemudian kita tulis 2 pangkat 4. Nah, di sini juga terdapat angka 5 dari masing-masing 40 dan 80. Kita tulis keduanya. Di sini kita tulis 5 kali 5. Karena 5 yang pertama ini kita dapatkan dari 40 dan 5 yang kedua kita dapatkan dari 80. Kemudian kita kalikan semuanya seperti biasa. 2 pangkat 4, 8. Kemudian kita kali 5 kali 5. 8 kali 5 adalah 40. Kemudian kita kalikan dengan 5. Hasilnya adalah 200. Maka KPK dari 40 dan 80 adalah 200. Nah, di sini saya akan melanjutkan ke bilangan prima, yaitu bilangan yang habis dibagi oleh 1 atau bilangan itu sendiri. Contoh dari bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Sebagai contoh kita buktikan bilangan prima itu, yaitu kita gunakan angka 2. 2 kita bagi dengan 1, hasilnya 2. Kemudian kita bagi sekarang 2 bagi 2, hasilnya 1. Nah, di bilangan prima dibagi dengan 1 atau oleh 1. Kemudian dibagi dengan bilangan itu sendiri. 2 dibagi dengan bilangan itu sendiri yaitu 2. Ini merupakan bilangan prima. Selanjutnya 3. 3 dibagi 1 sama dengan 3. Kemudian 3 dibagi dengan bilangan itu sendiri, yaitu 3, hasilnya 1. Nah, ini membuktikan bahwa bilangan prima jika dibagi oleh 1 atau bilangan itu sendiri hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada bilangan komposit, di mana nilai bilangan komposit ini merupakan lawan dari bilangan prima yang nilainya di atas 1 atau di atas 1 angka dari bilangan prima. Contohnya yaitu 4. Misalnya, kita gunakan 4 dibagi dengan 1. Hasilnya adalah 4. Kita bagi dengan 2, 4 bagi 2, hasilnya adalah 2. Kemudian kita bagikan dengan bilangan itu sendiri atau bilangan 4. Hasilnya 1. Nah, di sini bilangan komposit adalah bilangan yang jika dibagi memiliki 3 faktor. Jika bilangan prima 2 faktor saja, sedangkan bilangan komposit 3 faktor. Yaitu bisa dengan bilangan 1, bilangan 2, dan bilangan itu sendiri. Selanjutnya kita coba dengan 6. 6 kita bagi 1, hasilnya adalah 6. Kemudian 6 kita bagikan dengan 2, hasilnya adalah 3. Kemudian 6 kita bagi dengan bilangan itu sendiri atau 6, hasilnya adalah 1. Maka inilah yang dimaksud dengan bilangan komposit. Memiliki 3 faktor atau lebih jika dibagikan. Berbeda dengan bilangan prima. Nah, di sini saya akan menambahkan sedikit perbedaan dari bilangan prima dan bilangan komposit. Bilangan prima hanya memiliki 2 faktor jika dibagikan. Dan jika kalian menyadari bilangan prima ini dalam pohon faktor atau faktorisasi prima selalu terdapat di bagian ruas kiri.
Kemudian bilangan komposit ini memiliki 3 faktor atau lebih faktor jika dibagikan. Dan di pohon faktor atau faktorisasi prima, bilangan komposit ini terletak di ruas kanan. Bisa dibagikan dengan angka berapapun. Nah, sekian video simulasi pembelajaran yang dapat saya berikan. Apabila terdapat salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian, Santi Om.